warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baru saja kita melakukan salat subuh, kemudian dilanjutkan dengan salat jenazah. Mudah-mudahan ini adalah salah satu daripada peringatan bagi kita yang masih hidup, peringatan bagi kita yang masih Allah kasih kesempatan. Walaupun dalam setiap perjalanan kita ini memiliki cerita tersendiri. Ada yang kemudian sehari-harinya penuh dengan ketaatan. Ada orang-orang yang hari-harinya penuh dengan kemaksiatan. Tetapi Allah masih menginginkan kebaikan pada diri kita. Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Kalau seandainya pada saat yang bersamaan orang yang melakukan dosa dan maksiat, bisakah Allah cabut pada saat yang bersamaan nyawanya? Bisa nggak Bapak Ibu? Bisa. Tetapi pertanyaannya, kenapa Allah masih memberikan kesempatan bagi kita semua ketika kita bermaksiat pada saat yang bersamaan, tapi Allah masih memberikan napas pada kita? Itu tandanya Allah masih sayang sama kita. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pelajaran tadi memberikan peringatan bagi kita. Semua kita ini akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ayat yang sering kita mendengar, yang dibacakan oleh para ustadz, para kiai, para habaib, para asatidz. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap bernyawa pasti akan meninggal. Dalam ayat lain mengatakan, wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bapak Ibu, ayat ini mempertegas kepada kita semua. Apabila sudah datang malaikatul maut menghampiri rumah kita, menggetok rumah pintu kita, pada saat yang bersamaan tidak bisa bergeser waktu itu, mau dimajukan atau dimundurkan. Kalau sudah sampai saatnya, pasti kita akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jadi teringat di pagi hari ini hadis Nabi yang menyebutkan, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Wahai manusia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah. Nanti kalian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, tuhsyaruna yaumal qiyamah, akan digiring ke hari kiamat. Maksudnya kemana? Ke padang mahsyar. Pasca terjadinya hari kiamat. Jadi Bapak Ibu, runtutannya begini kira-kira. Dunia ini akan hancur ketika datangnya hari kiamat.
Maka ketika dunia ini hancur, maka manusia itu akan berpindah ke alam berikutnya yang disebut dengan alam barzakh bagi yang sudah meninggal dunia. Kemudian berikutnya, fase berikutnya yaitu disebut dengan yaumul ba'ts, hari pembangkitan manusia. Manusia dibangkitkan dalam kuburnya. Nah, ketika dibangkitkan itulah kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innakum tuhsyaruna yaumal qiyamah." Semua manusia nanti akan digiring ke padang mahsyar. Bapak Ibu, perlu dicatat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 keadaan. Uratan, hufatan, gurla, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia laki-laki dan perempuan tidak akan menggunakan pakaian selai pun dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang kedua, tidak menggunakan alas kaki. Dan ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi kaum laki-laki tidak ada khitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Kesimpulannya apa? Khitan itu terjadi di zaman Nabi Ibrahim. Jadi umat-umat sebelum Nabi Ibrahim itu tidak ada khitan. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan manusia khususnya laki-laki nanti di hari kiamat tidak akan dikhitan sebagaimana kaum-kaum sebelum Nabi Ibrahim. Maka pertanyaannya, kapan syariat khitan kemudian dilakukan? Ketika di zaman Nabi Ibrahim. Bapak Ibu, manusia yang kemudian dibangkitkan dalam kuburnya dibawa kemana? Ke padang mahsyar. Bapak Ibu, gambaran padang mahsyar itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamati. Tudna itu artinya didekatkan, akrab, didekatkan. Matahari didekatkan kepada manusia di padang mahsyar dengan beberapa mil saja kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, disitulah manusia nanti akan kelihatan amalnya berdasarkan perbuatan mereka di dunia. Bagaimana tidak Bapak Ibu? Coba bayangkan. Kalau Bapak Ibu kemudian di siang hari bolong, ya, kita kemudian buka baju, naik ke rumah kita, nggak usah pakai baju, ya, kira kita berdiri di sana 30 menit, 1 jam atau sekuatnya. Kira-kira Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkeringat atau tidak? Hah? Berkeringat atau tidak Bapak Ibu? Berkeringat. Itu baru matahari dunia yang jaraknya begitu jauh dengan bumi. Nah, dan bagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tudna syamsu yaumal qiyamati. Matahari akan didekatkan kepada kalian dengan beberapa mil saja. Kami dari milin kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan beberapa mil saja. Bapak Ibu, izinkan pagi ini harusnya saya membahas kitab Syama'il Muhammadiyah. Karena tadi kita melewati ya kegiatan sholat jenazah. Semoga ini mengingatkan kita, semua kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggal pertanyaannya adalah bagaimana cara kembalinya? Kan begitu, Pak? Bagaimana cara kembalinya? Sebelum saya lanjut kaitan dengan tadi, sehingga bagaimana cara kembali inilah kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keterangan begini, Bapak Ibu. Al-kaisu
Man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling cerdas di antara umatku. Siapa mereka? Orang yang paling cerdas versi Nabi itu siapa? Kira-kira Pak? Oke, Bapak Ibu, kalau saya tanya, kalau karyawan nih, case-nya karyawan. Karyawan yang model mana yang paling cerdas Bapak Ibu? Kalau case-nya adalah karyawan nih misalnya. Kalau ditanya karyawan yang cerdas itu yang karyawan bagaimana profilnya Bapak Ibu? Yang pintar? Karyawan yang cerdas itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Orang yang paling cerdas kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kemudian kita kiaskan, karyawan yang cerdas itu adalah karyawan yang kemudian menimbun saldo atau pundi-pundi uangnya ketika masih bekerja untuk apa? Untuk ketika dia sudah tidak kerja nanti alias pensiun, mereka kemudian tidak bergantung kepada orang lain. Kenapa Bapak Ibu? Karena pundi-pundinya banyak. Nah, kalau kemudian kita tarik kepada hadis Nabi tadi, Al-Qais, orang yang paling cerdas kata Nabi, man dana nafsahu, ada dua sifatnya. Orang yang mampu menjaga hawa nafsunya dari melakukan hal-hal yang dibenci Allah. Dan kedua sifatnya wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang senantiasa memotivasi dirinya melakukan kebaikan terus menerus. Bapak Ibu, kita faham dunia ini tempat beramal, darul amali, wal akhiratu darul jaza, dan akhirat itu tidak lagi untuk beramal, tetapi kita menikmati hasil yang pernah kita lakukan di dunia. Bapak Ibu, ini ciri orang yang cerdas kata Nabi. Nah Bapak Ibu, apa kira-kira gambaran atau bagaimana gambaran orang yang berada di padang mahsyar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Di situ nanti manusia itu berdasarkan amalnya. Baru ketahuan itu orang baik atau orang soleh, orang toleh atau orang soleh Pak. Yang selama ini kemudian kita lihat wujudnya, rupanya kelihatan sama-sama seperti kita, tetapi sesungguhnya nanti orang itu akan kelihatan baik buruknya itu di padang mahsyar. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang kemudian nanti keringatnya itu akan menutupi mata kakinya. Ada yang menutupi betisnya, ada yang menutupi dengkulnya, ada yang menutupi pinggangnya. Dan ingat Bapak Ibu, semua manusia dikumpulkan pada saat yang bersamaan satu tempat, mulai dari Nabi Adam sampai penghujung umat manusia. Di situ kemudian kita berdiri menunggu takdir kita masing-masing. Sehingga dulu Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala bertanya kepada Nabi. Kira-kira bahasanya begini Bapak Ibu. Alam tarawna ba'duna ba'dha. Ya Rasulullah, kalau kita dikumpulkan di satu tempat, kondisinya sama, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan pakaian selai pun, apakah kita tidak saling melihat antara aurat laki-laki dan perempuan? Kira-kira jawaban Nabi farda. Orang itu tidak lagi kemudian memikirkan, memusingkan, ya, mengingat orang lain. Mereka akan fokus kepada diri masing-masing. Bapak Ibu, disitulah kemudian kita akan menanti keputusan Allah bagaimana. Ribuan tahun Bapak Ibu. Nah, di situ kemudian kita butuh satu
keajaiban. Yang keajaiban itu dalam bahasa agama disebut dengan apa? Apa? Syafaat. Dalam bahasa hadis disebut dengan syafaatul uzma. Nah, Bapak Ibu, kita pengen kasih gambaran siapa orang-orang yang kemudian mendapatkan syafaatul uzma. Syafaah itu artinya kira-kira pertolongan, Bapak Ibu. Uzma itu artinya agung, pertolongan yang agung di saat peristiwa yang sangat genting yang tidak pernah dialami oleh manusia sebelumnya. Dalam hadis Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, kira-kira Bapak Ibu ada 7. Ada berapa? Ada 7. Mudah-mudahan kita masuk di antaranya. Orang yang nanti akan mendapatkan syafaatul uzma. Nih, ciri-ciri di dunianya, Pak. Ada 7. Hafalkan saja satu-satu. Siapa tahu kita ada di salah satu ciri-ciri yang 7 ini, Bapak Ibu. 1. Disebutkan secara terperinci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imamun adilun. Pemimpin yang adil. Pemimpin ini maknanya luas, Bapak Ibu. Tidak hanya saja pada level atau tataran nasional, tetapi pada level-level lingkup terkecil. Contoh misalnya kita sebagai level yang paling kecil. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya setiap dari kita ini adalah pemimpin. Setiap kepemimpinan kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Saya, Bapak, Ibu, adik, abang-abang semua minimal memimpin diri sendiri. Tumbuh dewasa menikah. Memimpin istri. Punya anak, memimpin istri dan anak. Punya mantu, memimpin mantu. Diangkat jadi ketua RT RW, kemudian menjadi pemimpin di wilayahnya. Terus minimal kita menjadi ketua DKM. Ditanya nggak kira-kira ketua DKM Bapak Ibu? Wah, Pak Haji, ditanya juga ketua DKM nanti di hari kiamat, Pak Haji. Karena ini masuk kategori pemimpin imamun adilun, termasuk ketua DKM, termasuk ustadz, termasuk kiai, termasuk bapak ibu semua. Bayangkan Bapak Ibu, kalau yang memimpin itu adalah orang baik, maka kemudian kemaslahatannya pasti baik. Kalau yang memimpin itu buruk, maka akan berinfek kepada banyak orang. Bayangkan Bapak Ibu, satu negara dipimpin oleh orang yang tidak baik, maka akan dituntut oleh satu negara di hari kiamat. Makanya dulu ketika Abu Dzar Al-Ghifari datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang dalam riwayat lain ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta, kemudian untuk dijadikan seorang pemimpin di sebuah kabilah, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memberikannya. Kenapa? Karena tahu sahabatnya ini kemudian tidak punya kompetensi di situ, yang akan menyebabkan orang itu akan terseok-seok amalan nanti di hari kiamat. Nah, ini mungkin catatan penting bagi kita Bapak Ibu. Bagi kita yang kemudian tidak punya kompetensi di bidang politik, ya sudah, biarkan saja yang punya kompetensi di bidangnya. Kalau kita jangan. Kenapa? Kita nggak punya kompetensi. Kenapa? Jangan sampai kemudian nanti di hari kiamat kita terseok-seok gara-gara mengurusi orang, kemudian kita tidak mampu mengurusinya. Ini yang pertama. Yang kedua,
Ini Bapak Ibu, wasyabun nasya fi ibadatillah. Ciri yang kedua atau orang yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah syab. Syab itu maknanya pemuda. Pertanyaannya, pemuda yang bagaimana dan apa yang dimaksud dengan pemuda? Bapak Ibu, dalam tarbiyatul aulad, dalam literasi pendidikan anak, ada beberapa jenjang yang harus kita pahami supaya mudah kemudian mendidik anak. Bapak Ibu, saya kasih gambarannya begini. Kalau anak itu berada di dalam perut ibunya, maka disebut dengan janin. Janin itu berasal dari kata jinnun. Jin. Jin itu apa artinya, Pak? Sesuatu yang tidak nampak. Sesuatu yang tidak nampak disebut dengan janin. Ketika anak itu lahir sampai usia 2 tahun masih makan dan masih mengkonsumsi ASI ibunya disebut dengan sobi. Bapak Ibu perlu dicatat. Cara mendidik anak di usia sobi ini, usia baru lahir sampai 2 tahun yang masih menyusui, maka lebih banyak kemudian mendengarkan alat telinganya untuk menyerap seluruh pembendaharaan kosakata yang muncul dari seorang ibu. Makanya para ulama menyebutkan ibu yang sedang menyusui tidak boleh mengeluarkan kata-kata jorok, tidak boleh mengeluarkan kata-kata jahat, tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, karena itu akan direkam oleh anak yang masih berusia 1-2 tahun. Karena kekuatan anak ini adalah kekuatan pendengaran. Maka untuk kemudian mendidik anak di usia 1-2 tahun, Bapak Ibu, gunakan metode pendengaran. Maka ibu, bapaknya kemudian harus kemudian komunikasinya hal-hal yang bersifat baik. Yang ketiga, tahap berikutnya supaya kita mudah kemudian mendidik anak, Pak. Ini bahasa ulama disebut dengan tarbiyatul aulad fil Islam. Pendidikan anak dalam konsep Islami. Kalau kita pusing bagaimana cara mendidik anak dalam setiap usia, ikuti ulama, panduan ulamanya. Usia 3 tahun Bapak Ibu, ini 3 tahun sampai 6 tahun atau 7 tahun Bapak Ibu, ya. Maka disebut dengan tiflun. Tiflun jamaknya adalah atfal. Maka banyak kita temukan pendidikan-pendidikan labelnya Raudatul Atfal. Apa artinya, Pak? Raudah itu apa artinya? Raudah, taman. Atfal artinya anak-anak. Maka disebut dengan taman pendidikan anak-anak, Raudatul Atfal. Bapak Ibu, penting dicatat. Usia 3 tahun sampai angka 6 tahun. Ini Bapak Ibu, anak itu kemudian cara mendidiknya adalah lebih banyak step yang keduanya. Selain kemudian pendengaran, anak itu kemudian diajak untuk banyak menghafal dengan kekuatan pendengarannya di usia-usia emas itu Bapak Ibu. Kita seringkali kemudian, ya kebetulan saya juga punya sekolah, Pak. Saya meriset kehebatan anak-anak kita itu di usia-usia TK. Kenapa? Semua bisa direkam. Contoh Bapak Ibu, pagi dikasih satu lagu oleh gurunya. Ya, apa lagunya misalnya? Misalnya nih, balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, meletus balon apa? Hijau dor. Terus hatiku sangat kacau. 1, 2, 3 kali diucapkan oleh gurunya. Kira-kira anak kita nanti, Pak, ketika kita jemput pulang, kira-kira hafal atau tidak? Hafal. Coba bayangkan Bapak Ibu, syair itu tadi itu diganti dengan amma yatasaalun, 5 ayat. Kira-kira hafal nggak? Tidak Bapak Ibu. Coba
Bapak Ibu. Ingat balik lagi, anak kita kalau lagi main gadget, usia TK hari jauh lebih cerdas daripada kita, Pak. Download mainan itu dia tahu daripada kita, Pak. Betul nggak? Kalau ini sepakat, Pak ya. Ini menunjukkan kecerdasan anak di usia TK. Begitu luar biasa. Maka yang dikuatkan itu adalah kekuatan pendengaran. Bapak Ibu kalau punya cucu, ini saya melihat rata-rata sudah punya cucu Bapak Ibu. TPA itu artinya apa? Taman Pendidikan. Saya punya TPA, tapi malam hari beroperasinya, Pak. Taman Pendidikan Aki-Aki. Karena beroperasinya malam-malam, karena saya ngajar malam. Ya, kalau pagi, ya itu dia berubah kepanjangan dari Taman Pendidikan Anak-anak. Tapi kalau beroperasinya malam, maka panjangan dari Taman Pendidikan Aki-Aki. Bapak Ibu, ini kalau kita punya cucu, biarkan dia main usia-usia seperti itu, tapi kuatkan pendengarannya. Ibu bapaknya yang kemudian harus mau capek, bacain itu, Pak, hadiskah, ceritakah, Al-Quran kah, kisah-kisah para nabi kah? Fisiknya mungkin tidak berhadap-hadapan dengan kita, mungkin kemudian mukanya tidak berhadap-hadapan dengan kita, mungkin dia melihat gadget dan sebagainya. Tetapi ingat Bapak Ibu, dia memiliki satu kekuatan yang mungkin kita tidak sadari. Apa itu? Kekuatan pendengaran. Usia berapa? 3 sampai 6 tahun. Disebut dengan tiflun. Usia 7 tahun sampai 16 tahun maksimal dalam fikih mazhab Syafi'i disebut dengan walad. Walad ini Bapak Ibu jamaknya aulad. Disitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa waladun salih yad'u lahu. Anak usia 7 sampai 16 tahun kalau mendoakan ibu bapaknya tidak akan pernah tertolak. Kenapa Bapak Ibu saya bilang tidak pernah tertolak? Karena usia itu belum mereka memiliki dosa sedikit pun. Sampai kemudian mereka balik bagi laki-laki mimpi, balik bagi wanita haid. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insan inqata'a amaluhu illa min thalathin." Meninggal anak Adam ada 3 yang kemudian terus akan mengalir. Satu di antaranya apa? Wa waladun salih yad'u lahu. Aulad, anak-anak saleh. Range-nya kata para ulama usia 7 sampai 16 tahun. Potensi anak usia seperti ini kemudian tidak pernah akan tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala doanya. Bagaimana kalau kemudian kalau sudah lebih dari itu? Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Kenapa? Sudah mukhtalat dengan dosa dan maksiat. Maka Nabi memastikan usia-usia walad itu kemudian tidak akan pernah tertolak. Kenapa? Tidak ada dosa yang dia tanggung. Ini penting Pak, kita mengetahui marhalah namanya, marahik. Usia 17 tahun maksimal nih, usia 17 tahun Pak. Dalam fikih itu kalau paling lamban itu 16 tahun. Usia 17 sampai usia 40 tahun Pak disebut dengan syab, pemuda. WHO kemudian menentukan angka itu juga. Kamus Bahasa Indonesia menentukan sama range-nya. Dalam bahasa tarbiyah Islam, pendidikan Islam, usia 17 sampai angka 40 Pak. Kenapa angka 40? Nah ini nanti ada kajian khusus Pak. Karena angka 40 terulang beberapa kali dalam Al-Quran. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, itu menjadi barometer penting angka 40. Maka syab ini Pak, potensi menjadi baik dan menjadi buruk terbuka. Karena seluruh kemampuan, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kemudian potensinya terbuka semua. Satu, gagahnya di situ. Apalagi potensi kecerdasannya di situ. Usia-usia seperti itu Pak. Apalagi kesehatan, kecerdasan, apalagi Pak.
finansial, apalagi kesehatan. Usia-usia begitu luar biasa. Maka banyak kemudian orang-orang yang terjerumus ke dalam kemaksiatan usia seperti itu, Pak. Maaf, kita lihat kasus sekarang. Anak yang tawuran itu usianya berapa, Pak? Kan tidak jauh. Anak SMA, anak kampus lah, ya kan? Pak, pernah nggak lihat yang tawuran itu bapak-bapak, aki-aki? Nggak ada. Usianya memang segitu, Pak. Yang bawa-bawa parang tuh, Pak. Saya kemarin malam tuh, saya mau kajian di Kodau. Saya keluar jam 3:30 bawa mobil. Di situ di depan rumah Kodau itu sudah samurai, Pak. Saya ke arah Ratda, depan Roxy. Di ujung Roxy, saya dari Kodau, dia dari Roxy, Pak. Roxy Rete Warna itu yang apotik. Itu bawa samurai. Yang samurainya itu udah kelihatan percikan apa? Iya, berkilat, Pak. Saya tidak yakin kalau itu adalah usia-usia seperti kita, Bapak Ibu. Usia-usia aki-aki enggak. Usia-usia berapa itu, Bapak Ibu, kira-kira? 17-an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjamin wasyabun nasya fi ibadatillah. Pemuda disebut oleh Nabi. Pemuda itu mana rizknya? 17 sampai 40. Maka disitulah kemudian seluruh potensi ada, menjadi baik atau menjadi buruk. Usia 41, Pak, nih. Nah, ini penting. Usia 41 sampai angka 60, Pak, disebut dengan ar-rusydu. Nah, ini ar-rusydu itu dalam bahasa Arab disebut dengan masa keemasan, menentukan akhir cerita kehidupan kita, Bapak Ibu. Usianya ini 40 ke 60. Dia orang ini husnul khotimah atau tidak? Maka kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau angka 40 orang itu belum berubah dari sisi agamanya, jangan-jangan orang itu kesananya susah menyebut husnul khotimah, Pak. Maka barometernya angka 40. Maka disebutkan 3 sampai 4 kali dalam Quran, arba'ina sanatan, angka 40 menjadi misteri. 40 sampai 60 ar-rusydu, masa kemasan. Kenapa? Di masa-masa itulah kemudian seluruh kebaikan itu kemudian matang di situ, Pak. Psikologinya, kejiwaannya, ekonominya biasa matang-matang di usia gitu, Pak. Diangkat menjadi manajer, direksi dan sebagainya. Usia-usia begitu, Pak. 40 sampai 60. Kalau 60 kan udah pensiun, Pak. Ya kan? 60 sampai ke sananya disebut dengan syuyukh atau syekh. Syekh. Apa, Pak? Syekh. Sering kita dengar syekh, ya. Syekh itu, Pak, dalam bahasa Arab 3 maknanya. 1, dzu malin, orang memiliki harta disebut dengan syekh. Walaupun kelakuannya seperti Abu Jahal. Syekh juga disebut karena punya piti, Pak. Yang kedua, syekh yang kedua maknanya adalah dzu ilmin, memiliki keilmuan. Walaupun muda dipanggil syekh. Lebih-lebih dia tua. Yang ketiga, nah ini, kibaru fisinni, memang faktor usia. Maka Bapak Ibu kalau dipanggil syekh, jangan GR. Kalau sudah kemudian, mohon maaf, kita sudah meninggalkan dunia hitam, berarti sudah faktor Dunia hitam, paham maksudnya Bapak Ibu, ya? Udah faktor Nah, Bapak Ibu, ini marhalah itu tingkatan manusia semasa di dunia. Usia 17 sampai 40 itu sebelum syab, pemuda. Maka kalau orang masih puber
sudah punya istri 1, punya anak 3, usianya masih 40 di bawah, wajar. Itu namanya apa? Syab, pemuda. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara eksplisit menyebutkan dalam hadis ini, wasyabun nasya fi ibadatillah, pemuda yang senantiasa beribadah pada Allah dijamin dan digaransi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan satu tempat syafaat nanti di hari kiamat. Yang ketiga Bapak Ibu, warajulani tahabba fillahi fajatama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang kemudian bertemu, berpisah karena Allah. Bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Maka tentukan teman kita Bapak Ibu. Kata orang Arab mengatakan as-sahib saib. Teman itu adalah magnet. Magnetnya positif, kita terbawa positifnya. Magnetnya negatif, kita terbawa negatifnya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u, seseorang itu ala dini khalilih. Agama seseorang itu cukup dilihat dengan siapa dia bergaul Bapak Ibu. Maka pastikan anak-anak kita hari ini bergaulnya dengan siapa. Karena itu akan menentukan di hari kiamat alal khilla. Orang-orang yang bersaudara nanti akan berefek kepada akhiratnya. Bukankah Al-Quran menyebutkan Rabbana haula yadalluna fatim adaban di'fam minan nar. Pak, ini ayat ini menunjukkan bahwa salah bergaul di dunia. Ini ayat ini Pak. Ya Allah, dulu mereka yang menyeret kami sampai ke sini Pak. Ini kata Allah, kata ayat ini. Rabbana haula yadhalluna, mereka yang kemudian menyesatkan kami. Ini menunjukkan apa? Mereka sudah saling mengenal di dunia. Makanya dalam surah Al-A'raf itu disebutkan, ya, orang yang kemudian saling mengenal sebelumnya akan bertemu nanti di akhirat. Maka pastikan hari ini kita, terutama Bapak Ibu yang sudah maaf fase-fase ar-rusydu dan syuyukh ini, kemudian memastikan dengan siapa kita bergaul. Karena kita sebentar lagi sudah 5:30, 5:30, 6:30, 7 mungkin Pak. Tinggal menunggu jamnya saja. Jangan sampai kata orang semakin tua semakin menjadi-jadi. Kalau menjadi-jadi ketakwaannya nggak masalah. Nih, kalau maksiatnya makin menjadi-jadi, usia sudah tua menjadi-jadi, ini bahaya. Duduk deh. Yang keberapa Pak? Yang 4 nih, kalau udah mujanab. Yang keempat Pak, ini penting. Warajulun, ingat kalimatnya warajulun. Warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terpaut terus dengan masjid. Sholat di rukonya, sholat di pasar, sholat di rumahnya, sholat di kantornya, nggak cukup bagi dia. Kenapa? Karena ada yang kurang menurut dia dalam hatinya. Kalau kemudian tidak bergegas menuju masjid, makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ta'ahadul masjid fashhadu alaihi bil iman." Wahai para sahabatku, kalau kalian melihat orang mondar-mandir ke masjid, dia saksikan dia orang beriman. Bapak Ibu, ini kalimat yang mungkin sepakat atau tidak, yang banyak orang kemudian tidak banyak melakukannya. Tetapi ada sebagian orang atau sekelompok orang yang kemudian konsisten terhadap pekerjaan ini Pak. Siapa mereka? Jama'atut tabligh. Teman-teman di Jama'atut tabligh ya memiliki keistimewaan kalau pandangan saya. Kenapa? Menggetok setiap rumah-rumah setiap 5 waktu Pak, yang mungkin pekerjaan ini tidak semua orang bisa lakukan. Pada subuh dia datang, sebelum zuhur dia datang, sebelum asar dia datang, sebelum maghrib dia datang. Walaupun kemudian rumah itu aja yang didatangi. Dek, ada bapak. Pak, kata bapak nggak ada. Pak, konsisten dilakukan oleh mereka.
Pada saat yang bersama mungkin kita tidak sepakat dalam beberapa hal, tapi hal ini harus kita sepakati. Kenapa? Tidak semua orang kemudian mampu melakukan hal yang sama. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wasyabun warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya terus terpaut dengan masjid. Makanya seorang Ibrahim An-Nakhai, seorang ulama besar hadis di kota Baghdad, mengatakan dan mewanti-wanti kepada kita semua Bapak Ibu, kafa aliman bil munafiki ayyakuna rajula jaral masjid walam yurafihi. Ini menjadi peringatan penting bagi kita Bapak Ibu. Orang yang memiliki rumah samping, kiri, kanan, depan, belakang, dan dia termasuk daripada tetangga masjid, hati-hati kalau nggak berangkat ke masjid. Terindikasi sebagai orang munafik. Ini kata Imam Ibrahim An-Nakhai. Nah, terkadang mohon maaf, ada dia di grup WhatsApp DKM, ada dia di grup WhatsApp masjid. Kalau kemudian memberikan browsing broadcast, share, masya Allah, melebihi ustadz dan para ulama fatwanya, Pak. Tapi kalau soal ke masjid gak pernah kelihatan batang hidungnya, Pak. Kalau ngasih saran, masya Allah, itu luar biasa. Nah, ini banyak terjadi, Pak. Nah, mudah-mudahan kita ini, Pak, terus saling kemudian mengingatkan. Jangan mencela orang lain yang mengajak kita ke masjid. Ciri orang yang beriman itu, kata Nabi, ngajakin orang ke masjid dengan cara yang mungkin yang berbeda-beda, via WhatsApp, via telepon. Ya, jamaah tabligh datang kemudian ngambil satu-satu gitu loh, Pak. Kalau kita mau pulang dari masjid itu ditungguin, ditongkrongin di depan apa? Depan pintu supaya kita nggak keluar, duduk sebentar gitu kan, begitu, Pak. Nah, ini harus kita sepakati. Itu hal yang baik. Kemudian yang kelima, Pak, dua lagi. Ya. Yang kelima, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, yang kelima ini penting. Siapa mereka? Warajulun da'athu imra'atun dhatu jamalin dhatu nasabin wa jamalin wa qala inni akhafullah. Laki-laki yang kemudian diajak untuk melakukan fahisyah, berzina oleh seorang perempuan yang memiliki ketampanan, kecantikan dan memiliki nasab yang tinggi, dan dia mampu mengatakan inni akhafullah. Bapak Ibu, dalam kelompok ini coba pelajari ya kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya, coba nanti pelajari kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wasalam. Yang keenam, Bapak Ibu, ya, warajulun dzakarallahu khalian fafadat ainahu. Laki-laki yang terbiasa bangun di tengah malam Bapak Ibu, mengingat dosa maksiat yang pernah dilakukan semasa masih hidup, semasa masih muda, mengingat seluruh maksiat yang pernah dilakukan waktu SMA, kuliah, bekerja, punya jabatan dan sebagainya. Sudah pensiun baru ngingat tuh, Pak. Fafadat ainahu, meneteskan air mata di atas sejadah. Ini orang ini, Pak. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hati-hati orang yang tidak pernah kemudian meneteskan air mata. Jangan-jangan qalbun mard, memiliki hati yang sudah sakit. Mata yang tidak pernah meneteskan air mata, Pak. Jangan-jangan hatinya sudah keras. Lebih-lebih kita dengar ayat Al-Quran, lebih-lebih kita ngelihat orang yang sudah meninggal dunia kemudian tidak tergugah hatinya. Dan terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa mereka? Mereka yang berinvestasi, cerdas investasinya untuk akhiratnya, bersedekah, tangan kanannya bersedekah, tangan kirinya kemudian tidak mengetahui. Ini kias bahwa dia selalu ikhlas menginvestasikan amalnya. Bapak Ibu, ya, 7 ini kemudian mudah-mudahan ada di antara kita semua, dan mudah-mudahan kita menghadap Allah. Pastikan ya ketika hembusan nafas kita, dan ini tidak mudah Bapak Ibu, kalimat la ilaha illallah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mangkana fi akhir hayatihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Bapak Ibu,
Ada seorang ulama hadis di zamannya, gurunya para guru. Untuk menutup kajian kita, saya kisahkan seorang ulama, gurunya para guru. Kalau ada guru, di atasnya guru. Beliau setiap harinya ngajar ngaji. Beliau setiap harinya ngajar ngaji. Ngajarinya ulama. Dia ngajar ulama. Sikat cerita, ya, namanya Abu Zahra. Ketika mau meninggal dunia, dibacakan hadis oleh sahabat-sahabatnya. Maka hadis yang dibacakan oleh sahabatnya ini tidak lengkap periwayatannya dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan, dari fulan bin fulan. Maka Abu Zahra ini, ulama besar ini, kemudian melanjutkan, sedang sakaratul maut Pak, melanjutkan sanadnya sampai ujung, dari ujung ke ujung, sampai kemudian membacakan matan hadisnya. Ini lagi sakaratul maut Pak nih. Ini orang alim itu begitu Pak. Ulama-ulama lain datang mau mentalkinkan kalimat la ilaha illallah, tapi model ngajinya imam ini tidak mau menyebutkan langsung hadisnya, teks hadisnya, kecuali akan menyebutkan sanad-sanadnya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka satu majelis itu nggak mampu menyebutkan runtutan sanadnya. Sampai beliau terbangun, beliau kemudian menyebutkan fulan bin fulan, fulan bin fulan, fulan bin fulan berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhiri hayatihi la ilaha illallah. Baru kalimat ha, belum sempat mengucapkan dakhalal jannah, meninggal dunia. Maka kalimat ha itulah menentukan dia kemudian masuk surga. Sampai kalimat apa? Ha, la ilaha illallah. Kata ha di situ menunjukkan batasan. Orang yang mampu mengucapkan kalimat sampai batasan itu dakhalal jannah, masuk surga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala memastikan kepada kita semua, pastikan kalimat la ilaha illallah, walaupun ini kemudian tidak mudah bagi kita sesuai dengan amal perbuatan kita semasa hidup kita. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala, ini kajian yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Ya, tadi awalnya saya membawakan kitab Syama'il Muhammadiyah, ya, tentang kisah-kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi karena satu dan lain hal, mudah-mudahan ini menjadi ibrah kita bersama, dan kita berdoa kepada kebaikan kita semua dan keluarga kita dan anak keturunan kita. Mudah-mudahan kita nanti ketemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Jingga. Kenapa sih?